Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Baik, setelah sebelumnya kita membahas tentang mubtada dan khobar, apa itu mubtada dan apa itu khobar, yang pengertian sederhananya adalah seperti ini, bahwa mubtada itu adalah pokok kalimat atau inti kalimat, sedangkan penjelas khobar adalah penjelas kalimat. Contoh kalimatnya dalam bahasa Arab, misalnya saya katakan al-baitu jamilun. Al-baitu jamilun. Al-bait, ma ma'na al-bait? Rumah itu. Kemudian jamilun, indah. Baik, rumah itu indah atau rumah itu bagus. Nah, mana mubtada'nya? Mubtada'nya ini, al-baitu. Kenapa? Karena dia adalah pokok kalimat, dia yang ingin dijelaskan di dalam kalimat ini. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya ini, jamilun. Kenapa jamilun menjadi khobar? Karena jamilun ini, kata indah ini yang menjelaskan atau yang melengkapi makna dari ini mubtada. Jadi kalau dikatakan al-baitu, jumlah itu belum lengkap kalimatnya. Orang masih bertanya, kenapa rumah itu? Tapi kalau kita katakan al-baitu jamilun, rumah itu indah. Oh iya, orang langsung paham bahwa rumah itu, ya, kata indah ini melengkapi makna dari kata al-baitu atau rumah itu. Baik, seperti itu untuk konsep dasarnya. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan tentang kaidah-kaidah umum. Baik, apa saja kaidah yang harus kita perhatikan dalam struktur kalimat yang menggunakan mubtada dan khobar. Yang pertama, mubtada harus terletak di awal kalimat. Ya, namanya saja mubtada. Mubtada itu dari kata bada'a, memulai. Jadi dia yang harus memulai kalimat itu. Baik, berarti misalnya kalau kita baca contohnya ar-rajulu jamilun. Ar-rajulu jamilun. Ma makna rajul? Lelaki. Oke. Lelaki itu, baik, lelaki itu, kemudian khobarnya adalah jamilun, tampan, ya. Jamilun kalau tadi untuk rumah kita gunakan kata indah atau bagus, maka kalau untuk kata lelaki kita gunakan kata atau kita terjemahkan dengan kata tampan, ya. Lelaki itu tampan. Baik, mana mubtada'nya? Mubtada'nya ini ar-rajulu. Ya, kenapa? Karena dia terletak di awal kalimat. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mubtada itu harus isim ma'rifah. Apa itu isim ma'rifah? Isim ma'rifah itu isim yang sudah terdefinisi, sudah diketahui oleh pembicara maupun lawan bicara bahwa yang dimaksud yang mana, kata apa yang dimaksud. Contoh, ini ar-rajulu jamilun. Makanya kata ar-rajulu ini diterjemahkan lelaki itu. Nah, kata itu, ya, ini menandakan bahwa lelaki di sini yang sedang diperbincangkan ini sudah diketahui orangnya baik oleh pembicara maupun lawan bicara. Oke, apa tanda ma'rifahnya di sini? Tanda ma'rifahnya adalah alif dan lam. Ya, jadi biasanya mubtada itu pakai alif lam, kecuali kata-kata yang tidak boleh pakai alif lam. Apa saja kata-kata yang tidak boleh pakai alif lam? Contoh yang pertama, domir. Domir. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Itu ada 14 domir. Maka tidak boleh kita katakan al huwa misalnya atau al anta, tidak, ya. Jadi domir tidak boleh beralif lam. Kemudian yang kedua ada namanya isim isyarah. Baik, isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Hadza, kemudian hadhihi, kemudian dzalika, dzalika, kemudian tilka. Ini contohnya. Jadi ada isim-isim isyarah, ada beberapa isim isyarah. Nah, ini yang paling sering digunakan. Hadza, apa itu hadza? Ini.
Oke. Dzalika. Apa itu dzalika? Itu. Cuma bedanya hadza hadhihi untuk kata yang dekat, dzalika tilka untuk kata yang jauh. Makanya diterjemahkan ini dan itu. Kemudian hadza dan dzalika ini digunakan untuk mudzakkar, sementara hadhihi dan tilka digunakan untuk muannas. Baik. Nah, itu diantara isim-isim ma'rifah yang tidak beralif lam, tidak boleh beralif lam. Jadi tidak boleh kita katakan al-hadza ya, atau al-dzalika, tidak ada ya. Az-dzalika, tidak ada az-dzalika. Oke, kemudian yang ketiga yang juga tidak boleh beralif lam adalah nama orang ya, atau nama secara umum, entah itu nama orang, nama tempat, nama negara, nama jalan, tidak boleh beralif lam. Contoh Muhammadun. Iya, Muhammadun akan selamanya Muhammadun, tidak bisa al-Muhammadu. Oke. Atau misalnya nama kota Jakarta. Jakarta ya tetap Jakarta, tidak bisa menggunakan alif lam al-Jakarta, tidak ya, tidak bisa. Baik, seperti itu. Nah, ini adalah isim ma'rifah namanya. Jadi isim-isim yang sudah diketahui. Caranya adalah dengan menambahkan alif lam di awal kata ya, kecuali kepada isim-isim yang ini, dhamir atau isim isyarah atau nama orang atau nama tempat dan lain sebagainya. Itu tidak bisa menggunakan alif lam. Intinya itu bahwa mubtada harus isim ma'rifah. Baik. Kemudian khabar yang ketiga, syarat yang ketiga atau aturan yang ketiga adalah bahwa khabar harus isim nakirah. Apa itu nakirah? Nakirah itu lawan dari ma'rifah. Kalau ma'rifah tadi diketahui, sesuatu yang sudah diketahui, sudah terdefinisi ya, sudah diketahui maksudnya yang mana, baik itu oleh lawan bicara maupun pembicara, yaitu ditandai dengan alif lam ya. Maka kalau nakirah lawannya yaitu kata yang belum diketahui maksudnya yang mana ya, belum diketahui yang mana. Ya. Dan itu ditandai dengan tanwin di akhirnya. Oke, jadi ditandai dengan tanwin di akhirnya. Makanya ketika menerjemahkan misalnya kata kitabun. Kitabun ini adalah isim nakirah. Kenapa? Karena ada dhammah atau tanwin. Ya, ada tanwin di belakangnya. Kitabun diterjemahkan sebuah buku. Baik, sebuah buku. Nah, sebuah itu adalah makna dari ini, tanwin ini. Maksudnya adalah bahwa buku di dalam kata kitabun belum diketahui oleh pembicara maupun lawan bicara buku mana yang dimaksud. Pokoknya sebuah buku secara global. Ya, tapi kalau kita katakan seperti ini, al-kitabu. Al-kitabu. Al-kitabu ini ma'rifah karena ada al, ya kan? Nah, makanya dia diterjemahkan buku itu. Iya, buku itu. Nah, kata itu, nah itulah yang mewakili atau yang diwakili oleh alif lam di sini yang menunjukkan bahwa buku yang sedang diperbincangkan sudah diketahui baik oleh pembicara maupun oleh lawan bicara. Nah, dari sini, nah ini aturan-aturan awal dari atau kaidah-kaidah umum dari mubtada dan khobar ya. Coba kita beri contoh. Misalnya yang pertama, al-madrasatu jamilatun. Al-madrasatu jamilatun. Thayyib. Al-madrasatu mubtada. Oke, jadi dia mubtada. Jamilatun khobar. Jadi mubtada dia terletak di awal, kemudian dia ma'rifah, ya. Kemudian khobar terletak dia menjelaskan mubtada dan dia adalah nakirah. Baik. Contoh yang kedua. Al-masjidu nadhifun. Al-masjidu nadhifun. Masjid itu bersih. Oke, masjid itu bersih.
Baik, al-masjidu ini mubtada'nya, kemudian khobarnya adalah nadhifun. Ya, syarat-syaratnya terpenuhi, mubtada' berada di awal, kemudian dia ma'rifah, dan khobar berada setelah mubtada' dan dia nakirah. Oke. Baik, itu diantara contoh mubtada' dan khobar. Sampai di sini pembahasan untuk kali ini kita akhiri, dan semoga bisa difahami. Kalau tidak difahami, silakan ditanyakan nanti saat di kelas. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.